Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang sekalian, alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan kita ini, Fiqhus Syam. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membahas kaitan dengan apa saja yang membatalkan puasa kita. Kita insya Allah kita menjadikan kaitan dengan hal-hal yang lainnya. Yang pertama adalah kaitan dengan niat. Bagaimana kalau niat kita batalkan? Niatus Syam kita batalkan. Artinya apa? Ketika kita tadi malam sahur, kemudian siang hari kita mengatakan, udah saya batalkan saja puasa saya ini. Padahal kita tahu bahwa dalam rukunnya puasa itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyah. Niatu as-syam itu wajib kita lakukan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-imsak. An-niyat itu jelas bahwa rukunnya puasa kita ketika kita niat besok puasa. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan, khususnya puasa Ramadan kita yang wajib ini kita harus niat sebelumnya al-fajr, qabla al-fajr. Dan hadis rawahu al-Imam Tirmidzi an Hafsah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa dia tidak niat menghubungkan niatnya sebelumnya fajar. Artinya apa? Yujmi' itu apa? Kalau kita tiba-tiba waktu subuh belum niat puasa. Nah, qabla al-fajr. Kata Rasulullah, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Fala siyama, enggak ada puasa untuknya. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tiba-tiba membatalkan niat saja tanpa kita makan minum atau mungkin lakukan hubungan suami istri, bagaimana dengan puasa kita? Ada beberapa pendapat jemaah sekalian. Al-Imam Al-Hanafiyah mengatakan, kalau hanya dia membatalkan niatnya saja, kemudian dia belum makan dan juga belum minum dan sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap. Fasaumu tamun. Ini ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, Al-Madhab Al-Hanafi. Dijelaskan begitu. Jadi pendapat Al-Hanafiyah, kita kalau belum makan, minum, membatalkan yang lainnya selain hanya niat saja tadi, itu masih dikatakan puasanya sah. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa ulama-ulama kita, termasuk madhab Asy-Syafi'i, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal. Yang satu mengatakan enggak batal. Kalau belum melakukan apa? Makan, minum, dan sebagainya. Yang jelas pendapatnya Al-Hanabilah. Dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Qudamah, itu disebutkan bahwa ketika ada orang yang sudah niat puasa malamnya, kemudian tiba-tiba di tengah hari dia mengatakan, saya batalkan puasa saya, meskipun tidak makan, minum, belum membatalkan yang lainnya, itu sudah dianggap bahwa puasanya itu batal. Maka jemaah sekalian, ini harus hati-hati kaitan dengan niat ini. Jangan sampai ketika kita merasa berat, merasa haus, dahaga, kemudian kita mengatakan, udah saya batalkan saja. Ini kalau menurut Al-Hanabilah langsung
batal puasa kita, dan wajib kita itu mengqadha nantinya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Belum ada pendapat yang lainnya. Meskipun kita membatalkan puasa kita, tetap kita harus al-imsak, menahan sesuatu yang membatalkan puasa itu sampai terakhir. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Malikiyah mengatakan kalau dia sengaja membatalkan puasanya dengan sengaja, maka dia kena kafarat. Ini Al-Malikiyah. Makanya harus hati-hati jemaah sekalian kaitan dengan puasa kita dengan niat ini. Yang kedua, bagaimana kalau kita tiba-tiba salah? Salah apa? Salah buka. Sebelumnya waktu buka. Sebelum ghurubus syams, terbenamnya matahari. Atau kita tiba-tiba masih makan sahur. Padahal sudah masuk di fajar. Al-khata' di sini. Kita tidak ada istihad yang kuat. Tiba-tiba kita masih makan. Padahal waktu itu sudah Sudah al-imsak. Mungkin ini dalam kondisi kita di wilayah yang tidak ada info sama sekali. Nggak ada yang adzan, nggak ada jam, nggak ada televisi. Tapi saat ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya, semuanya ada gitu. Mengingatkan kita semuanya. Waktu al-imsak, sebelumnya dan sebagainya. Ada adzan dan sebagainya itu. Tapi kalau ada orang ya yang melakukan hal ini, tiba-tiba salah gitu ya. Kaitan dengan udah buka nih, udah makan, udah menikmati semua yang ada. Tapi tiba-tiba masih masih siang. Belum ghurubus syams. Kemudian pada waktu mau sahur ya, kita makan. Padahal sudah Sudah waktu subuh itu. Kita nggak dengar aja. Nggak tahu gitu. Ada dua pendapat. Jamaah sekalian, al-madzahib al-arba'ah. Madhab 4 semua mengatakan batal puasanya, wa alaihi qada'un, dia wajib qada'. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, semua sama. Yang kedua pendapat yang mengatakan, itu enggak batal. Siapa? Al-Imam Ishaq, Al-Imam Daud Al-Zahri, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm, ada Imam Atha, ada Imam Urwah, ada Imam Al-Hasan Al-Basri, dan juga Al-Imam Al-Mujahid. Kenapa? Mereka mengatakan, kalau al-khata' salah, ya nggak ada hukumnya. Gitu. Mereka semua mengatakan, mengambil dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Walaysa 'alaikum, enggak ada bagi kalian junah, dosa. Fima akhta'tum bihi, dalam hal sesuatu yang kalian salah. Ada khata', ya kan? Itu enggak apa-apa. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis ya yang dikatakan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wada'a an ummati al-khata'a ya wal nisyan wa ma ustughrihu alaihi. Ini jawaban dan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan enggak batal. Kenapa? Ini al-khata'. Allah Subhanahu wa taala wada'a an ummati ya. Salasatan, 3 hal yang dimana Allah memaafkan ya. Wada'a. Jadi tidak ada dosanya itu. Yang pertama al-khata'. Ya. Kesalahan. Tadi kan salah menentukan apakah ini sudah imsak atau belum. Apakah sudah masuk iftar atau belum. Nah ini pendapat beberapa ulama-ulama kita. Jadi jemaah sekalian harus hati-hati kita memang kaitan dengan niat kita tadi. Dan juga kaitan dengan kalau kita salah menentukan apakah sudah imsak atau belum. Apakah sudah masuk iftar atau belum. Nah ini penting. Maka ini harus ada kehati-hatian dari kita semuanya. Semoga puasa kita selalu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu
melakukan kehati-hatian dalam puasa kita ini. Semoga ada manfaatnya. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.